Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, sorry banget nih guys, beberapa bulan ini gue busy banget, sibuk banget sama kerjaan utama gue. Jadi lumayan agak lama gue baru bikin konten. Dan sekarang gue baru sempat untuk sharing ke kalian lagi konten-konten yang tentunya bermanfaat teman-teman ya. Tapi kalian jangan khawatir, gue akan selalu datang dengan konten-konten yang menurut gue secara pribadi itu sangat membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari teman-teman ya. Nah, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang iOS yang terbaru teman-teman, yaitu iOS 26.5.2 yang udah gue install di iPhone SE 2 gue ini teman-temannya. Dan yang gue rasakan itu ternyata di luar dugaan gue. Makanya di sini gue akan kasih langsung ke kalian apa saja yang gue rasakan dengan iOS terbaru ini teman-temannya. Let's go. Oke guys, jadi ini adalah iOS 26.5.2. Di sini ditulis this update provides security fix for your iPhone teman-temannya. Jadi sebenarnya tidak ada hal-hal yang terlalu besar yang disematkan oleh iOS 26.5.2 ini. Tapi kalian jangan salah teman-temannya, justru disitulah letak salah satu hal unik yang harus gue share ke kalian. Jadi kalau untuk 26.5.2 ini di iPhone SE 2 gue ini di angka 500-an mega teman-teman. Jadi sebelum kalian install, kalian tuh harus pastikan udah backup semua data kalian, jaga-jaga aja teman-teman. Kalian bisa backup di iCloud, kalian bisa backup di laptop, dan gue sarankan kalian untuk nge-backup data kalian bisa melalui Trio Tools teman-temannya. Itu menurut gue secara pribadi sangat penting. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan, crash atau misalkan harus restore, jadi data kalian nggak hilang. Tapi ini bukan hal yang besar kok teman-teman, karena selama sinyal lancar aman-aman aja teman-teman. Dan kalau kalian tanya ke gue tuh update-nya pakai apa? Gue update-nya pakai sinyal WiFi gue nggak pernah update pakai sinyal seluler data, karena menurut gue itu sedikit riskan. Gue pernah update di AirPod ya, sinyal gue agak sedikit susah dan WiFi-nya juga sedikit jelek ya, jadinya waktu itu keblokir sih, walaupun nggak bisa gue pastikan itu salah satu hal yang bisa menjadi sebab ya. Tapi gue kapok banget karena ada beberapa juga pengalaman orang yang bilang kalau misalkan update iOS via sinyal itu panas banget, tiba-tiba habis update iOS sinyalnya hilang. Nah, itu mungkin panas yang berlebihan yang ditimbulkan itu bikin salah satu IC-nya jadi gosong ya. Who knows. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau untuk di iPhone storage, kalau untuk size-nya yang ada di iPhone SE 2 gue ini, untuk iOS-nya ini size-nya tuh di angka 12,64 GB dan sistem datanya hanya di angka 6,1 GB. Ini lebih kecil daripada iOS sebelumnya teman-teman ya. Kemudian di sini gue akan masukin dari sisi data Geekbench. Kalau untuk skor Geekbench teman-temannya, di sini gue kasih lihat ke kalian dulu untuk skornya. CPU benchmark-nya, historinya ini di sini teman-temannya, ini single core-nya di angka 1631 dan juga untuk multi core-nya di angka 3059. Jadi kalau misalkan kita cek di single core-nya di sini, kalau untuk rata-rata device gue itu sedikit mengalami penurunan daripada harga angka average iPhone SE teman-teman ya. Jadi untuk average-nya itu di angka 1670, sedangkan punya gue di angka 1631. Not bad, which is itu menurut gue masih sangat bagus loh teman-teman ya. Tidak ada penurunan yang signifikan walaupun memang tidak ada kenaikan. Kemudian kalau untuk dari sisi multicore-nya di sini, kalau untuk average-nya 3035, justru punya gua di angka 3059 lebih tinggi daripada average-nya kalau untuk skor di multicore teman-teman. Nah, ini tandanya apa? Tandanya kalau memang iOS 26.5 ini memang memberikan sebuah hal yang gua suka, yaitu maintain performa. Jadi performanya itu tetap dipertahankan teman-temannya. Nah, jadi di sini guys, kalau misalkan untuk iPhone SE 2 gue ini tidak ada mengalami masalah sama sekali. Yang paling gue suka yaitu Touch ID. Di sini lancar banget Touch ID-nya teman-teman. Kemudian kalau untuk dari sisi turunnya juga tidak ada hilang sama sekali, semuanya lancar jaya. Kemudian kalau untuk kamera, menurut gue tidak ada permasalahan yang besar di sini, semuanya lancar. Dan memang yang gue rasakan dari iPhone SE gue ini teman-temannya, dari sisi baterainya itu memang awet banget guys. Kebetulan memang kalau untuk baterai di iPhone SE 2 gue ini kan baru ganti, tapi jangan salah, di iOS sebelumnya ini lumayan boros juga loh pas gue pakai untuk main game sehari-hari seperti PUBG dan juga Mobile Legends. Nah, kalau misalkan kita cek ke dari sisi baterai gue tuh masih di angka 100% teman-temannya. Di sini ada tulisan unverified, tapi kalau kita klik di sini, kemudian kapasitasnya masih di angka 100% karena memang ini baru gue ganti teman-temannya. Nah, jadi yang paling gue suka dari iOS terbaru ini adalah optimalisasi dari performanya yang menurut gue masih sangat konsisten dan bagus banget guys ya. Gue ngerasa kayak terlahir kembali ya, dan ngerasa kayak 26.5.2 ini adalah iOS yang paling stabil dari semua varian iOS 26 teman-temannya.
Jadi kalau gue rasa kedepannya nggak penting, nggak harus diupdate sama sekali. Terutama buat kalian yang menggunakan iOS 26.52 ini di iPhone atau device kalian yang memang banyak digunakan untuk data-data pribadi seperti transfer, terima uang, kemudian data-data pribadi kalian ada di HP tersebut. Gue sarankan ke kalian untuk tetap update ke iOS yang terbaru, karena iOS ini selain dari performanya yang juga bagus, stabil, konsisten, baterai yang awet, dan juga security update-nya itu sudah sangat diperbarui teman-teman. Zaman sekarang itu pencurian data itu sangat-sangat masif guys, jadi apa salahnya sih kalian tinggal update aja ke 26.52. Gue sih sangat rekomendasi banget teman-teman, selain dari performanya yang menurut gue secara pribadi masih enak banget dan keren banget. Yang paling gue suka dari iOS terbaru ini adalah dari sisi suhu panas. Menurut gue secara pribadi suhu panasnya ini relatif aman dan gue ngerasa kayak easy teman-temannya. Jadi suhu panas itu akan selalu ada, tapi bagi gue secara pribadi suhu panas di iPhone gue ini sangat-sangat minim teman-temannya. Jadi udah gue bikin ulasannya di Instagram teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk kelebihannya udah gue bilang, performa tetap stabil, smooth, baterai awet, multitasking enak. Nah, multitasking kalau misalkan kalian ajakin multitasking ini tuh enak banget teman-temannya. Jadi nggak ada masalah sama sekali teman-temannya. Nah, kemudian di sini yang juga ingin gue share ke kalian tentang kelebihan dari iOS 26.52 itu adalah dari sisi suhu panasnya yang udah gue mention tadi, nggak cepet panas sama sekali. Itu adalah hal yang sangat penting karena belakangan ini gue sangat aktif ya menggunakan iPhone SE 2 gue ini untuk kegiatan gue sehari-hari, take video, take foto, chat klien, telepon-telepon. Nah, ini gue selalu gunakan di iPhone SE 2 belakangan ini karena memang pengen ngetes 26.52 kalau digeber gimana sih, dan ternyata gue puas teman-temannya. Nah, tapi ada juga kekurangannya yang harus gue share ke kalian teman-temannya. Kekurangan yang gue temui itu adalah AirDrop sering minta kode walau udah terhubung. Jadi misalkan gue baru AirDrop pertama kali ke iPhone 8 ini, dia pertama kali pasti akan minta kode dong teman-temannya. Nah, jadi kemudian pas gue pengen ngirim lagi nggak ada tuh minta kode, tapi mungkin untuk pengiriman yang ketiga atau 4 kali dia minta kode teman-teman, which is ini membingungkan. Karena bagi gue secara pribadi kode itu berfungsi untuk sebagai jembatan antara iPhone kita dengan satu iPhone atau device yang belum pernah connect dengan kita untuk AirDrop-nya teman-temannya. Tapi yang gue rasakan adalah agak-agak sedikit mengganggu kalau misalkan gue pindahin data, ini lumayan sering untuk minta kode. Nah, yang kedua, menjebalkan banget ya, wifi suka mati, tapi nggak lama sih teman-temannya. Kalau misalkan kalian lagi mainin dia suka mati, ikonnya lebih tepatnya, ikonnya itu dia tiba-tiba kayak hilang, padahal itu menurut gue secara pribadi dia masih connect dengan wifi-nya teman-temannya. Nah, kemudian pas gue lagi telepon klien gue teman-temannya, ini tuh dia suka mati layarnya teman-temannya. Jadi di sini tuh dia kalau lagi telepon dia suka mati, entah kenapa, entah karena sensornya yang agak sedikit error atau apa, tapi itu sering gue temui pas gue telepon WhatsApp teman-temannya. Tapi nggak terlalu sering kejadian, cuman ada 2 atau 3 kali selama gue menggunakan iOS 26.5 ini teman-temannya. Nah, jadi gue bisa konfirmasi ke kalian kalau misalkan memang kalian ingin menggunakan iPhone kalian di iOS terbaru ini, gue sangat rekomendasi. Apalagi kalau kalian menggunakan iPhone ini untuk tujuan utama kalian atau device utama kalian, atau diajakin main game, please install aja, gue sangat rekomendasi banget teman-temannya. Nah, sekian sih teman-temannya yang bisa gue share ke kalian. iPhone SE 2 gue ini bener-bener tanpa ada masalah sama sekali, which is itu bikin gue happy banget, dan gue nggak nyangka banget kalau 2652 ini adalah salah satu iOS yang bisa gue favoritkan, yang terbaik dari varian iOS 26 teman-temannya. Sekian video gue kali ini, semoga video gue kali ini memberikan sedikit gambaran yang berguna untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat teman-temannya. Bye bye guys.